Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Nisa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya pada hari ini Selasa 12 Maret 2024. Dan tentunya tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim dan juga tentunya Tribuners yang hari ini berkesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di pagi hari ini Tribuners tentunya bersama-sama kita akan mendapatkan asupan informasi kembali terbaru dari harian koran Tribun Timur Spirit Baru Makassar edisi Selasa 12 Maret 2024. Dan Tribuners, untuk itu informasi pertama kita dapat bersama-sama membaca di halaman pertama koran edisi hari ini, yakni informasi mengenai Partai Nasdem, kunci Ketua DPRD Kota Makassar. Dikutip dari Kota Makassar Tribun Timur, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem berhasil keluar sebagai pemenang pemilu 2024 di Kota Makassar. Partai besutan Surya Paloh ini mengumpulkan 94.762 suara. Dengan jumlah suara ini, Nasdem berhasil mendapatkan 8 kursi. Hasil ini jauh lebih baik dibandingkan hasil pada Pileg 2019 lalu, di mana Nasdem hanya mampu mengusung 6 kadernya. Hanya saja target di Pileg kali ini meleset, karena sebelumnya Nasdem mengincar 10 kursi dengan komposisi 2 kursi di 5 daerah pemilihan yang tersebar di 15 kecamatan Kota Makassar. Kepastian Nasdem mengamankan 8 kursi setelah mengunci 2 kursi di Dapil Makassar 2, masing-masing Muhammad Yulianto Badwi dan Ismail. Kemenangan ini membuat Partai Nasdem kembali mendapatkan kursi Ketua DPRD Kota Makassar. Untuk informasi dan berita selengkapnya, Tribuners dapat Anda baca secara lebih mendalam di halaman 7 harian koran Tribun Timur edisi Selasa 12 Maret 2024 kali ini. Dan di sisi sebelah kanan Tribuners adalah grafik dan juga gambar serta tokoh-tokoh yang berhasil meloloskan diri mereka untuk dalam pemilihan legislatif DPRD Kota Makassar. Yang dimana untuk Dapil 1 Tribuners dapat kita lihat bersama untuk posisi pertama dengan raihan suara tertinggi sementara dari Partai PKS yang dari Partai PKB yang diraih oleh Bapak Fahrizal Ar-Rahman Hussein dengan total raihan suara sementara sebesar 12.103 suara. Lalu kemudian di posisi lainnya juga berhasil diraih oleh Bapak Irwan Jafar dari Nasdem, Bapak Ruslan Mahmud dari Golkar, Anwar Faruk dari PKS, Erik Horas dari Gerindra, Fasrudin Rusli dari P3, Rezki dari Demokrat, Andi Suhada Sapaila dari PDIP, dan juga ada Bapak Mukhlis Misbah dari Partai Hanura. Lalu Tribuners untuk Dapil kedua sendiri dapat kita lihat bersama di grafik selanjutnya. Untuk suara sementara dipimpin oleh Bapak Muhammad Yulianto Badwi dari Partai Golkar dengan total raihan suara sementara 10.499 suara. Lalu kemudian di posisi selanjutnya ada Bapak Ruslan Lallo dari Partai Nasdem, Bapak Irfan Maluserang dari PAN, Bapak William dari PDIP, Bapak Rai Suryadi Arsyad dari Partai Demokrat, Ismail dari Partai Golkar, Pahlevi dari Partai Gerindra, Basdir dari PKB, dan Haji Syaiful dari Nasdem, serta Bapak Rahmat Taqwa dari Partai P3. Sementara Tribuners untuk Dapil 3 sendiri terdapat 11 kursi yang berhasil diraih oleh 11 tokoh yang berasal dari beberapa partai yang berbeda, dan untuk suara sementara tertinggi berhasil diraih oleh Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso dari PKS. Dan tokoh-tokoh lainnya yang juga berhasil menduduki posisi di Dapil 3 ini, yakni ada Bapak Muhammad Yahya dari Partai Nasdem, Bapak Tri Sulkarnain Ahmad dari Partai Demokrat, Bapak Andi Suharmika dari Partai Golkar, Bapak Sangkala Sadiko dari Partai PAN, ada Bapak Udin Syahputra Malik dari PDIP, ada Bapak Main Sani Keca dari P3, Sulhajar dari PKB, Julius Patandian dari Perindo,
Idris dari Gerindra, dan juga ada Andi Odika Cakra Satriawan dari Partai Nasdem. Dan untuk Dapil 4 sendiri, Tribuners, dengan total 10 kursi, suara tertinggi sementara berhasil diraih oleh Bapak Supratman dari Partai Nasdem dengan total raihan suara sementara 8.786 suara. Kemudian ada Bapak Anwar Rasmin dari PKS, Bapak Kasrudi dari Gerindra, Bapak Muhammad Nasir R dari PAN, ada Ibu Eshin Usami Nur Rahman dari Partai Golkar, ada Bapak Imam Musakar dari PKB, Bapak Mesak R. Rante Padang dari PDIP, Umiyati dari P3, Jufri Pabe Nasdem, dan juga ada Bapak Hartono dari PKS. Dan yang terakhir untuk Dapil kelima, Tribuners, dapat kita lihat bersama di grafik terakhir. Posisi tertinggi sementara berhasil diraih oleh Bapak Andi Akbar dari PKS dengan total raihan suara sementara 6.664 suara. Dan kemudian di kursi lainnya juga ada Bapak Muhammad Farid Rayendra dari Partai Gerindra, Bapak Arifin Majid dari Golkar, Ari Ashari Ilham dari Nasdem, Andi Makmur Baharudin dari PKB, Andi Tenri Uji Idris dari PDIP, Irmawati Sila Hanura, Irwan Hasan dari P3, kemudian ada Rezeki Nur dari PKS, dan Budi Hastuti dari Partai Gerindra. Dan tentunya Tribuners, untuk informasi lainnya, masih ada beberapa informasi penting di halaman pertama Koran Tribun Timur edisi hari ini. Di antaranya adalah informasi mengenai Golkar berjaya di kawasan bisnis Makassar. Kemudian ada informasi yang kami kutip dari Kapolda Sulsel yang tindak tegas pelaku teror busur di Kota Makassar. Seperti apa informasi dan berita lengkapnya? Dapat Anda baca selengkapnya di harian Koran Tribun Timur edisi hari ini. Dan selanjutnya Tribuners, kita akan beralih ke halaman 8, yakni di informasi mengenai mata lokal memilih. Informasi pertama, Tribuners, datang dari perolehan suara DPD RI periode 2024-2029. Yang dimana kami mengutip informasi ini dari KPU Sulsel 1 2024. Yang pertama ada Bapak Andi Abdul Waris Halid yang berhasil meraih suara sebanyak 504.201 suara, dan secara karir beliau merupakan pernah menjadi General Manager PT Jatro Oil Plantation atau JOP 2007 lalu hingga tahun 2010. Kemudian beliau juga merupakan General Manager PT Citra Prima Media pada tahun 2015 hingga 2023, dan juga selaku pernah menjadi Direktur Utama PT Cahaya Prima Film 2017 hingga 2020. Dan secara riwayat pendidikan, beliau menempuh kuliah S1 di Universitas Hasanuddin pada tahun 1992 dan 1900 hingga 1998. Beliau juga menempuh pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang pada tahun 2012 hingga 2014. Kemudian Tribuners, untuk posisi kedua ada Bapak Adel Hidayat Syamsu yang pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Makassar, juga pernah menempuh pendidikan di S1 dan S2 di Universitas Negeri Makassar. Beliau juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Makassar periode 2019 hingga 2024 kemarin dan merupakan politisi PDIP Makassar. Lalu kemudian Tribuners, di posisi ketiga ada Bapak Tamsil Lindrum yang pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare dan merupakan alumnus jurusan Ekonomi Perusahaan FPIPS IKIP Ujung Pandang pada tahun 1980 hingga 1984. Beliau juga merupakan Sekretaris Umum Yayasan Pusat Pendidikan Islam Internasional Indonesia pada tahun 1999, Bendahara Umum DPP Partai Amanat Nasional pada tahun 1999 hingga 2003, anggota DPR MPR RI dari fraksi PKS 2004 hingga 2019, dan merupakan anggota DPD MPR RI dari Sulawesi Selatan mulai dari tahun 2019 hingga saat ini. Dan yang terakhir Tribuners, ada Bapak Andi Muhammad Ihsan dengan total raihan suara sementara 390.146 suara, yang pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri 6 Panyalakam Goa
dan menempuh pendidikan di Madrasah Sanawiyah Pesantren Imim Makassar pada tahun 1984 hingga 1987. Dan secara karir beliau pernah menjadi komisaris PT Ludicrous pada tahun 2008 hingga 2013. Dan informasi lainnya Tribuners, dari informasi mengenai mata lokal memilih, ada pendatang baru yang kalahkan suara petahana yang dirangkum dari hasil pemilihan legislatif DPD Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti apa berita selengkapnya dapat Anda baca di rubrik mata lokal memilih halaman 8 tentunya. Halaman 8 edisi Selasa 12 Maret 2024. Dan tentunya Tribuners, bersama-sama kita akan beralih ke halaman 16, yakni informasi mengenai Tribun PSM. Dapat kita lihat bersama Tribuners, di layar juga akan ditampilkan, yakni dua pemain andalan PSM dengan tentunya dengan grafik hasil permainannya dalam Liga 1 2023-2024 kali ini. Yang pertama ada Yuran Fernandes yang telah dimainkan sebanyak 26 kali dan total waktu 2.338 menit. Berhasil meraih 3 gol, berhasil mencetak 3 gol dan assist sebanyak 1 kali, tembakan sebanyak 27 kali, tepat sasaran sebanyak 9 kali, umpan sebanyak 532 dari 711, tackle sebanyak 41 kali, intercept sebanyak 121 kali, dan berhasil meraih sapuan sebanyak 66 kali, mendapatkan kartu kuning sebanyak 6 kali, kartu merah 0, dan pelanggaran sebanyak 20 kali, serta offside sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada Zaki Ashraf yang telah dimainkan sebanyak 20 kali dalam liga kali ini. Telah bermain sebanyak 1.285 menit, gol sebanyak 0 kali, assist sebanyak 2 kali, tembakan sebanyak 9 kali, tepat sasaran 1 kali, umpan sebanyak 276 dari 421, tackle sebanyak 35 kali, intercept sebanyak 35 kali, sapuan sebanyak 14 kali, meraih kartu kuning sebanyak 5 kali, dan diganjar kartu merah sebanyak 1 kali, dan melakukan pelanggaran sebanyak 21 kali, dan offside sebanyak 0 kali. Dan Tribuners, informasi tersebut juga tentunya mendukung berita mengenai Zaki Ashraf tebar ancaman. Muhammad Zaki Ashraf menjadi man of the match ketika PSM Makassar menang sebanyak 2-1 atas PSS Sleman pada pekan ke-28 Liga 2023-2024. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi aktor kemenangan Laskar Pinisi. 2 assist diciptakan Zaki Ashraf di laga yang berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Jumat 8 Maret 2024 malam lalu. 2 assist itu menjadi sinyal Zaki Ashraf untuk bersaing dalam perebutan starter di PSM Makassar di 6 laga tersisa. Ia kehilangan posisi starter setelah alami cedera dan menepi beberapa waktu. Posisinya pun sebagai winger kiri digantikan oleh Yance Sayuri. Pada laga lawan PSS Sleman, Zaki Ashraf ditarik bermain sebagai gelandang, pergerakannya lebih mobile. Dia kerap bertarung di lapangan tengah, bahkan sering overlap dari sisi kiri penyerangan untuk membuka celah pertahanan lawan, dan jika mampu mempertahankan permainannya di sesi latihan, bukan tidak mungkin Zaki Ashraf kembali menjadi pilihan utama PS Barito Putra. PSM Makassar akan menantang Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Jumat 15 Maret 2024 mendatang pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Zaki Ashraf mengaku akan mengorbankan segalanya demi memetik kemenangan di laga selanjutnya. Dan juga Tribuners, ada informasi mengenai Yuran Bek rasa penyerang, namun untuk informasi selengkapnya tentunya dapat Anda baca di harian koran Tribun Timur edisi hari ini Selasa 12 Maret 2024. Dan tentunya Tribuners, dengan demikian maka itulah informasi yang dapat kami sajikan dalam highlight koran Tribun Timur. Untuk mendapatkan akses yang terbaru hari ke hari, tentunya Anda dapat berlangganan dengan harian koran Tribun Timur dengan menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 melalui fix phone, ataupun juga menghubungi Tribun Family Card dengan hotline 081
14135555 melalui via SMS ataupun WhatsApp. Dan tentunya Tribuners, maka demikianlah informasi yang kami sajikan, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Mata Lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan ibadah puasa pada hari ini dan tentunya sampai jumpa.